Pak Taufik yang mempunyai tugas dari CGP Angkatan 10. Di sini kami akan mencari informasi tentang pengalaman-pengalaman ibu yang menjadi kepala sekolah. Tentunya setiap hari ini ada permasalahan-permasalahan ya Bu ya. Di sini kami ingin mengetahui bagaimana ibu mengambil keputusan dengan adanya permasalahan tersebut, terutama ini tentang dilema etika dan rujukan moral. Ya, terima kasih Brian atas pertanyaannya. Dan mohon maaf karena berhubung saya baru di tempat ini ya, baru 3 bulanan, maka mungkin ya selama saya di sini belum ada istilahnya kejadian ataupun kasus yang signifikan. Tetapi tetap yang namanya lembaga kita berorganisasi itu tetap ada masalah ataupun kejadian. Nah, untuk tadi identifikasi atau untuk bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus. Nah, untuk mengidentifikasinya, yang pertama itu memang permasalahan itu akan muncul, ya, akan kami ketahui jika yang pertama ada laporan baik dari guru maupun dari wali murid. Yang kedua, setelah laporan tadi masuk, kemudian kita analisis permasalahan yang terjadi itu personal atau sosial seperti itu. Nah, setelah itu maka kita akan mencari solusi atau jalan keluar untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang timbul. Nah, untuk penyelesaiannya juga nanti akan secara personal atau secara kelompok seperti itu. Baik Bu, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan terutama kasus-kasus yang ada hubungannya dengan dua kepentingan, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk mengambil keputusan seperti jawaban saya yang pertama, kita akan membedakan terlebih dahulu. Apakah permasalahan atau kasus yang timbul itu berkaitan dengan pribadi ataupun dengan kelompok. Kalau dengan pribadi, maka untuk mengambil keputusan terus terang kami mengadakan atau melakukan dulu pendekatan personal. Kita panggil dulu, misalnya ada di antara ada di antara rekan-rekan kami di Dewan Guru ada yang dalam kurung bermasalah, itu ya kita panggil secara personal dulu. Kita gali apa permasalahannya, kemudian apa efeknya yang akan ditimbulkan untuk lembaga itu. Maka untuk keputusannya memang kita pendekatan secara humanis, itu tidak frontal, tapi di mana keputusan ini nanti akan membawa kebaikan untuk semuanya, untuk pimpinan, untuk pribadi yang bersangkutan, juga untuk rekan sejawat. Jadi suasana atau situasi di lembaga ini tetap kondusif, itu bagaimana? Ya, Ibu tadi dalam pengambilan keputusan membedakan antara pribadi dan antara personal dan secara umum. Nah, juga menggali permasalahannya apa, terus pendekatan tersebut. Kira-kira Ibu ini langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan, yang biasa lakukan selama ini? Ya prosedurnya ya tadi seperti itu tadi, memang menggali terlebih dahulu. Sama masalahnya ini masalah apa? Misalnya di murid, masalahnya di murid. Maka secara prosedural murid itu kelas berapa? Maka kami panggil terlebih dahulu adalah guru yang mengampu di kelas tersebut. Kemudian permasalahannya apa? Bapak sebagai atau ibu sebagai pengampu di situ sudah mengambil langkah apa? Kita kemudian kalau misalnya ada beberapa poin yang belum mereka lakukan, kita sarankan untuk mungkin ada home visit, mungkin ada terus dipantau. Kemudian misalnya terjadi itu di rekan guru, karena alhamdulillah rekan guru kami baik-baik, tidak ada yang ngelain, maka ya tetap
kami panggil dan mudah-mudahan ya tidak terjadi ya di sini ya. Kita panggil, kita pendekatan tadi loh. Ada apa kok sampai seperti itu? Kemudian ada apa, dasarnya apa dengan misalnya berperilaku bertindak di luar misalnya di luar aturan yang ada di dalam kedinasan kita, maka nanti akan mengalir dengan sendirinya dan kami selaku pimpinan akan bisa mengambil kesimpulan. Gitu. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama tadi untuk kasus dilema etika? Ya. Yang pertama ya, untuk menyelesaikan atau efektif komunikasi, Pak. Jadi kunci pertama untuk saya itu komunikasi. Karena apa? Di dalam komunikasi itu ada yang namanya konsultasi. Di komunikasi juga ada yang namanya konsolidasi. Jadi setelah kalau masing-masing personal dari itu guru maupun siswa yang komitmennya apa sekarang, yaitu di kesepakatan kelas itu kan komitmen. Nah, kalau guru maupun siswa itu berkomitmen, insya Allah kita akan melaksanakan proses pembelajaran ataupun segala sesuatunya di lembaga ini akan berjalan dengan baik. Itu komitmen saya. Ya, kalau saya simpulkan ini tadi ya, Bu, yang dianggap efektif itu adalah ada 3 ya, komunikasi, konsultasi, dan komitmen. Ya. Kira-kira ini Bu, hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, tantangannya ini misalnya perasaan berkaitan dengan ini. Kalau misalnya ada permasalahan, katakanlah personal, ya. Kemudian di personal itu kan ada kewajiban dan ada juga hak. Katakanlah misalnya salah satu dewan guru kami itu punya seperti Pak Taufik ya, punya anak, yang mana anak tersebut sudah waktunya masuk SD. Sementara SD kita sendiri itu membutuhkan untuk memperoleh siswa banyak itu bagaimana? Maka kan kami itu berkewajiban atau pengennya minta kewajiban Bapak Ibu guru ini bisa merekrut ya siswa baru itu yang sebanyak-banyaknya. Kalau mungkin dari di antara Bapak Ibu itu ada yang mempunyai anak, Bu ya disekolahkan di sini untuk menarik minat. Oh iya Pak ya loh, putramu guru baik di sekolah ke kono. Kan ada kepercayaan. Tetapi kalau dari guru sendiri itu tidak istilahnya kurang ada rasa percaya kepada lembaga yang mereka tempati. Itu kan penilaian masyarakat budaya wong duwe tah sekolah anak enak jopo, tidak ada kepercayaan. Nah itu dilema saya. Di satu sisi dia mempunyai kewajiban untuk membesarkan sekolah ini, di satu sisi dia punya hak. Nah itu loh yang itu hak saya. Maka ini kan itu loh dilemanya ini karena itu. Benar, yang satu dia berkewajiban, yang satu hakku gitu loh. Jadi ya hati bolak-balik gitu. Supaya baik untuk semuanya gimana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini dalam mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada, bagaimana prosedurnya seperti apa dalam menjalankan atau mengambil keputusan yang kalau jadwal sebenarnya tidak ada, Pak. Tapi tidak ada jadwal. Kalau penjelasan kasus, misalkan tidak ada jadwal, tidak ada kasus. Tapi kalau memang ada hal seperti itu, katakanlah kemarin itu yang di kelas 5 itu siswa
dari pihak orang tua, tapi dari pihak sekolah sudah proaktif, yaitu maka segera diselesaikan, segera. Kemudian misalnya di tenaga kependidikan itu juga harus segera dilaksanakan. Jangan istilahnya itu menunda-nunda masalah. Masalah itu harus segera diselesaikan. Ya Ibu, terima kasih untuk masalah harus segera diselesaikan. Ini untuk menyelesaikan masalah nih Ibu, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ini dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, untuk menyelesaikan itu mesti ada faktor yang sangat membantu. Yang pertama tentu saja teman sejawat, rekan kerja, masukan, saran pendapat. Itu karena kita kan rekan kerja, bukan atasan dan bawahan, tapi kita adalah sama, yaitu teman. Ya bedanya saya dikeluarkan, kemudian yang lain itu adalah rekan saya, ya gitu. Kemudian masukan dari mereka, informasi yang kami peroleh dari mereka itu juga sangat penting ya, karena apa? Karena kita tidak bisa istilahnya berlakukan apa ya keputusan itu secara versi saya, secara individu saya tanpa mempertimbangkan. Karena saya mengenal mereka, karakternya juga kan mungkin dari informasi juga. Ini loh karakternya, ini seperti ini. Dari mengenal karakter itu nanti akan bisa mengambil langkah untuk penyelesaiannya. Ya, bisa jangan menyelesaikan masalah itu secara frontal. Tapi ya itu tadi manisnya. Tapi peran rekan-rekan, teman sejawat saya sangat penting ya dalam setiap pengambilan, karena tidak boleh arogan kan enggak, tapi harus mempertimbangkan juga masukan saran mereka. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini yang terakhir itu dari semua yang tadi mungkin sampaikan, kira-kira pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini apa saja pembelajaran yang dapat diambil? Ini itu tadi komunikasi. Pokoknya komunikasi jangan sampai buntu. Iya, komunikasi itu bisa. Komunikasi dan satu lagi tadi komitmen. Gitu. Itu kunci untuk saya ya, itu kuncinya di situ. Komunikasi, komitmen. Untuk saya. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya dan untuk jawaban-jawaban Ibu. Semoga jawaban-jawaban Ibu tadi bisa membantu kami ya, untuk terlebih nih untuk pengalaman kami di masa depan dalam pengambilan keputusan, terutama ini dilema etika dan rujukan moral. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mungkin jawaban saya tidak sesuai ekspektasi panjenengan ya, karena ya itu tadi memang di manapun saya memimpin itu memang saya adalah pendekatan secara personal gitu. Wah itu sebagai dia komitmen, maka kita akan pantau. Mohon maaf Ya kami juga mohon maaf mungkin dalam penyampaian kami ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk ya, sama-sama tempat bekerja, kemudian juga lancar, segera selesai. Masih berapa bulan? Tiga bulan. Mudah-mudahan setelah nanti menjadi guru penggerak itu bisa menjadi itu dah yang menggerakkan, menggerakkan dan apa itu ya slogannya itu bergerak dan menggerakkan. Jadi istilahnya menjadi contoh teladan lah untuk rekan-rekan, dan tetap komitmen panjenengan siswa adalah nomor 1, number 1 pelayanan. Terima kasih ini untuk selanjutnya saya dulu melakukan aktivitas ini. Monggo sukses Terima kasih, Ibu. dengan Terima kasih. Selamat siang Bu Grace. Ya, selamat siang, Dian. Ya, perkenankan saya di sini mendapat tugas dari JGP Angkatan 10, yaitu untuk
informasi tentang Ibu Kepala Sekolah di sini dalam pengambilan keputusan. Pun siap Ibu. Oh ya, siap, siap. Ya, siap. Ya, ini yang perlu saya tanyakan ini. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, pertama kami mengidentifikasi itu lewat buku konsultasi masing-masing guru kelas. Kami guru kelas punya buku konsultasi dan di situ ada wali murid kemudian yang konsultasi bisa lewat sekolah, bisa juga guru. Gitu ya, jadi mengidentifikasi tadi dari ada buku konsultasi dari wali kelas gitu ya, begitu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau saya sendiri itu kalau mengambil keputusan itu tidak pernah saya mengambil sendiri. Jadi saya diskusikan dulu pada waktu istirahat atau memang kadang-kadang juga pada waktu rapat sekolah dengan guru-guru, dengan penjaga juga. Saya mintai pendapatnya karena penjaga lebih paham lingkungan di sini. Kemudian juga kalau memang itu melibatkan lebih luas, saya juga akan melibatkan ketua komite dan juga minta arahan dari Pak PS. Ya, intinya di sini Ibu dalam bekerja sama memutuskan sesuatu itu kolaborasi Ya, gitu ya, betul, Bu, ya. iya. Melibatkan semua Melibatkan pihak yang semua pihak. di sini yang tentunya tahu permasalahan di Ya, sini. betul, Mbak. Ya, oke. Terima kasih Ibu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk menangani masalah-masalah tersebut ini? Biasanya masalahnya apa kita catat dulu, setelah itu kita cari-cari referensi, kita renungkan dulu, terus kita putuskan bersama-sama dengan teman-teman guru di sini dengan arahan PS juga. Ya, terima kasih tadi ya, intinya tadi kolaborasi dengan teman-teman, terus bisa memutuskan apa yang kita putuskan untuk masalah ini. Ya, selama ini hal apa yang Ibu anggap efektif ini ya dalam pengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema seperti ini? Ya, kami lebih efektif itu memang kalau kami kerjakan secara bersama-sama atau berkolaborasi dengan asas demokrasi, intinya kami seperti itu dia. Itu tidak pernah mengambil keputusan sendiri sehingga kalau ada masalah apa-apa kita tanggung bersama dan kita juga bertanggung jawab bersama. Ya, kebersamaan itu tentunya pasti ini ada tantangan-tantangan tersendiri ya Bu untuk untuk menentukan keputusan ini. Kira-kira tantangannya Ya, apa? betul. Tantangannya itu banyak sekali. Kadang-kadang yang pertama itu juga tantangan dari wali murid juga, dari segi guru juga. Contohnya kalau dari wali murid itu memang dengan banyaknya siswa yang lebih dari 200 otomatis sumber daya manusianya berbeda-beda, latar belakang ekonominya juga berbeda, cara berpikir mereka juga berbeda-beda. Dari segi guru sendiri kadang-kadang itu guru juga kepentingannya berbeda-beda. Pada waktu kita mengumpulkan bersama ternyata ada saja kegiatan yang Ya, jadi memang untuk ini tantangannya banyak ya Bu, untuk wali murid atau guru terkendala dengan waktu ya karena kesibukan masing-masing, belum lagi kalau ada ibu sendiri tugas seperti itu. Iya, dua sekolah jadi dua sekolah ya termasuk ibadah ini ya. Ibu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ini dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bahkan atau punya suatu prosedur ini untuk menentukan langkah-langkah berikutnya? Kalau jadwal khusus tidak ada ya. Hanya kami biasanya kami menangani memang kalau sudah ada kasus ya, pertama tadi memang kita identifikasi melalui melalui konsultasi, tetapi kalau ada kasus yang urgent istilahnya memang kami segera tangani bersama. Jadi kita tulis dulu masalahnya, terus kita berusaha menanganinya bersama. Ya, berarti waktunya gitu ya Bu ya, kondisional berarti ya. Gitu. Ya, kira-kira adakah seseorang ini ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya. Pengambilan ini lebih mudah karena kami bisa berkolaborasi bersama dengan adanya banyak kepala, banyak pemikiran, sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang menurut saya itu bagus untuk satuan pendidikan kami. Ya, jadi karena kebersamaan tadi, pemikiran banyak, jadi dalam pengambilan keputusan itu menjadi ringan ya. Ibu, dari semua hal yang disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kalau menurut saya ini yang saya alami itu pengambilan keputusan ini lebih mudah bila kita kerjakan bersama. Karena apa yang saya anggap benar menurut saya belum tentu dianggap benar oleh masing-masing guru di sini. Dengan adanya kebersamaan, berarti kebenaran itu bisa kita ambil secara bersamaan. Oh, berarti itu benar. Ini walaupun ini benar, tapi ada yang lebih benar. Seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu untuk keputusan-keputusan tadi. Intinya untuk keputusan bersama ya. Pastinya ada yang dikalahkan seperti itu ya. Ya, semoga apa yang menjadi keputusan-keputusan Ibu dan pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran saya nantinya. Ini saya masih dalam proses pembelajaran di CGP 10. Mudah-mudahan wawancara kita hari ini bisa menambah ilmu saya untuk kedepannya nanti dan menjadi bekal di masa depan nanti. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk waktu dan tempatnya untuk wawancara di siang hari ini. Sama-sama Dian, semoga sukses selalu CGP-nya sampai selesai nanti dapat sertifikat dan berguna untuk masa depan. Ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sukses. Mohon pamit. Selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi Dian. Terima kasih untuk waktunya. Kita sudah janjian pada pagi hari ini. Ini Bu, saya selaku CGP Angkatan 10 mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu sehubungan dengan pengalaman-pengalaman Ibu ini ya. Pengalaman Ibu jadi kepala sekolah di PAUD ya. Di PAUD ini tentang pengalaman pengambilan keputusan dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Nah, ini untuk pertanyaannya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, saya mengamati terjadi dilema etika. Karena suatu permasalahan yang terjadi sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum yang ada. Namun untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral perlu dilihat dari kasus dan pilihan yang utuh. Iya, Ibu. Tadi untuk mengidentifikasi melihat kasusnya gitu ya Ibu. Selama ini gimana Ibu mengambil keputusan sekolah ini, terutama tentang kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya konsultasi dan minta masukan kepada guru-gurunya. Ya, tadi berarti intinya yang saya tangkap itu ada kolaborasi nih Bu antar guru. Terus kira-kira ini ada langkah-langkah prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya berpikir sejenak untuk mempelajari hal atau kasus tersebut. Yang kedua, mengumpulkan rekan-rekan guru untuk rapat atau konsultasi. Yang ketiga, harus memutuskan masalah itu untuk mengambil ya, langkah-langkah yang diambil Ibu tadi tentunya itu membuat ini ya, keputusan harus menjadi keputusan yang baik. Kira-kira ini apa yang dianggap efektif Ibu dalam pengambilan keputusan ini? hasil keputusan itu kita tidak usah terburu-buru.
terus konsultasi dengan kepala sekolah yang lain sesama atau juga dengan pegawai sekolah. Ya. Tentunya dalam ini ya, dalam berkonsultasi dengan rekan-rekan guru dalam mengambil keputusan ini, tentunya ada banyak tantangan ya Ibu. Kira-kira ini tantangan apa dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Hubungan orang tua sama kurang, Ya. kesadaran siswa akan pentingnya pendidikan sangat rendah, juga SDM orang tua juga sangat rendah. Nah Ibu, kira-kira ini apakah ada dengan itu ada tata kala atau sebuah jadwal tertentu ini ya untuk menangani masalah ini? Kira-kira apa? Langsung ditangani di tempat, terus atau ada jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau apa begitu? Kira-kira tidak ada jadwal tertentu ya, karena kasus-kasus seperti ini itu kita lakukan dengan konsultasi atau musyawarah dengan pihak-pihak terkait. Ya, terima kasih Ibu. Ini ya, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ini, apakah ada faktor, ada seseorang atau faktor-faktor lain ini ya yang membantu mempermudah Ibu mengambil keputusan ini? Kira-kira itu ya Dewan Guru jelas yang selama ini membantu saya di dalam proses penyelesaian dan pengambilan keputusan dilema etika ini. Ya. Ibu, ini sebagai pertanyaan yang terakhir dari sekian pertanyaan tadi, kira-kira pembelajaran apa dari kasus-kasus ini yang Ibu ambil dari keputusan pengambilan etika ini? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik masyarakat itu yang sangat penting dalam menyelesaikan etika, dilema etika itu. Ya, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk jawabannya. Semoga apa yang saya dapat hari ini bisa menambah wawasan saya dan menambah ilmu saya nanti ke depannya dalam pengambilan keputusan terutama begitu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu. Sama-sama. Selamat dan sukses untuk Bu Grace nantinya. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu. Saya mohon izin apabila ada tutur kata atau salah saya dalam wawancara, mohon dimaafkan. Sekali lagi mohon izin dan maaf.